Indonesia diundang dalam KTT BRICS. Dan tentunya di sela-sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan kepala negara yang lain. Bersatu itu mampu bergerak bersama. Bersatu mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Saya berkali-kali telah menyampaikan dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Dengan potensi yang kita miliki, bisa kita menjadi masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke 4 negara, yaitu ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai Presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu, dan spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara the Global South. Sekarang kan kita banyak kepentingan mengenai pembangunan infrastruktur, ya, dan mungkin masuk dalam BRICS dan mekanisme New Development Bank itu bisa memberikan arus modal yang lebih banyak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dedolarisasi semakin meningkat, walaupun tentunya dolar tidak akan tergantikan dalam waktu dekat, ya. Tapi tren dedolarisasi semakin tajam karena banyak negara-negara yang jadi semakin khawatir terhadap suku bunga Fed yang semakin meningkat, ya. Jadi mungkin kalau Indonesia berkepentingan terhadap isu ini, maka bergabung dengan BRICS dapat memajukan momentum dedolarisasi ini. BRICS mungkin dedolarisasi karena itu ada dia gitu, ya, karena memang tidak bisa bertransaksi dengan negara-negara tertentu dalam blok ekonomi BRICS, bahwa Indonesia bukan dalam posisi untuk melakukan dedolarisasi. Artinya kembali lagi LCA, local currency settlement, dan juga diperluas menjadi local currency transaction. Ini adalah upaya untuk penguatan hubungan perdagangan dan juga investasi. Plus ditambah lagi juga kalau kita dapat mengurangi ketergantungan dolar dengan sesama di Asia, tentunya ini lambat laun, ya, tidak mungkin lebih dari 10 tahun, 20 tahun, hegemoni dari dolar ini akan semakin berkurang, sehingga nilai tukar rupiah dan juga bersama dengan mata uang negara berkembang lainnya akan cenderung lebih stabil, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi pun juga akan tersupport dengan stabilnya nilai tukar. Presiden Joko Widodo beserta jajarannya bertolak ke Afrika Selatan untuk menghadiri undangan konferensi tingkat tinggi atau KTT Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau BRICS. BRICS merupakan negara-negara dengan penyumbang 43% populasi dunia dan 16% perdagangan global. Kelompok ini tidak hanya sebagai kerjasama ekonomi, tetapi kini tengah membangun kekuatan geopolitik baru untuk mengimbangi negara-negara barat. BRICS juga merupakan organisasi ekonomi yang memiliki program dedolarisasi. Dengan kehadirannya di KTT BRICS, apakah Indonesia sudah resmi menjadi anggota? Diundangnya Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS pada 22-24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan menjadi peluang besar Indonesia untuk ikut bergabung. Sebab Indonesia disebut sebagai negara favorit menjadi anggota baru pertama BRICS sejak masuknya tuan rumah KTT tahun ini Afrika Selatan pada 2010.
Namun, Presiden Jokowi menegaskan saat ini hal tersebut belum dalam tahap keputusan. Indonesia adalah negara terbuka, namun pemerintah juga harus tetap menimbang untung rugi jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Dilihat dari sisi negatifnya, Amerika Serikat akan menganggap Indonesia lebih pro terhadap Rusia dan China. Terlebih, kedua negara tersebut diketahui merupakan rival politik Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat dan sekutunya akan menganggap Indonesia memilih berteman dengan negara-negara yang berseberangan politik dengannya. Akibatnya, Amerika Serikat dan aliansinya bisa melakukan tekanan politik dan ada kemungkinan berdampak secara ekonomi. Meski begitu, masih banyak pula dampak positif apabila Indonesia bergabung ke BRICS. Indonesia akan membangun hubungan diplomatik dengan negara berkembang yang menjadi penyeimbang negara-negara maju. Selain itu, Indonesia akan menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini secara prinsip tetap menjalankan doktrin kebijakan luar negeri politik bebas aktif. Dampak positif lain apabila Indonesia bergabung dengan BRICS adalah menyalakan kembali diplomasi dengan negara-negara Asia Afrika. Diplomasi itu akan berguna dalam menyiapkan perayaan 70 tahun Konferensi Asia Afrika pada 2025. Apalagi Indonesia merupakan pencetus Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Bercermin dari perkembangan akhir-akhir ini, kerjasama antar anggota BRICS juga bermanfaat mengatasi dampak sanksi serta mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat yang kerap menjadi instrumen penekanan. Dalam usianya yang hampir seperempat abad, BRICS secara makroekonomi dikatakan akan melampaui Amerika Serikat dan Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Motor penggeraknya adalah China. Sebagai lazimnya sebuah asosiasi, para anggota BRICS saling memberi kemudahan dalam fasilitas kepabeanan dan perpajakan, membuka akses lebih luas bagi kerjasama teknis, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, energi, transaksi keuangan dan perbankan, memerangi kejahatan lintas negara, pembangunan infrastruktur, membentuk bank pembangunan dan prakarsa bantuan darurat keuangan. Karena ini pula lah perluasan BRICS telah menarik banyak negara kandidat potensial. Lebih dari 40 negara telah menyatakan minat untuk bergabung dengan blok ekonomi tersebut, termasuk Iran hingga Argentina. Negara-negara yang ingin bergabung dilaporkan memiliki satu kesamaan, yakni keinginan untuk menyamakan kedudukan di tatanan global yang banyak dianggap curang terhadap mereka. Mereka berharap dapat menghilangkan praktik perdagangan yang kasar, menghukum rezim sanksi, dianggap mengabaikan kebutuhan pembangunan negara-negara miskin, hingga dominasi orang kaya barat terhadap badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Bank Dunia atau World Bank. Indonesia sendiri belakangan ini sering mendapat jegalan negara besar untuk menjadi negara maju. Indonesia juga sedang gencar melakukan dedolarisasi atau buang dolar imbas dari gejolak ekonomi di Amerika Serikat yang membuat banyak negara mempertimbangkan untuk tidak terlalu banyak menggantungkan likuiditasnya dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jokowi selaku Presiden Indonesia telah mengupayakan segala hal untuk kemajuan Indonesia, setidaknya agar Indonesia dipandang oleh negara lain, dan kini sudah mulai menunjukkan hasilnya. Maka tidak salah kalau Presiden Jokowi meluncurkan program revolusi mental. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merubah mental kita agar kita siap bergerak menuju Indonesia yang maju, adil dan makmur. Sebab selama mental kita masih seperti ini, mustahil kita bisa mencapai tujuan bernegara. Yang ada korupsi merajalela dan perpecahan antar anak bangsa merebak di mana-mana. Semua tergantung pilihan kita, mau maju atau tetap terbelakang dengan pola pikir seperti yang sekarang.